Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du faya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan kajian kita. Ini kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di kesempatan sebelumnya jemaah ya, kita telah membahas hadis yang ke-18. Yani masih pada bab yabarru walidayhi ma lam yakun maksiatan. Bab pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam maksiat. Jadi selama bukan maksiat ya, artinya ketika orang tua itu memerintahkan sesuatu selama itu bukan maksiat, maka haruslah sang anak itu untuk taat. Ya, orang tua memerintahkan apapun selama itu bukan maksiat, maka sang anak harus nurut sama orang tuanya. Dan pada hadis yang ke-18, Nabi kita SAW memberikan 9 wasiat. Dan diantaranya adalah wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Dan taatilah kedua orang tuamu meskipun keduanya memerintahkan engkau untuk keluar dari duniamu. Fakhruj lahuma, maka keluarlah karena perintah dari kedua orang tuamu tersebut. Ya, telah kita jelaskan di situ ya, tentang betapa wajibnya taat kepada orang tua. Kalau seandainya seorang punya aktivitas, punya pekerjaan, kemudian orang tua nyuruh untuk cari kerjaan lain, maka hendaknya sang anak itu nurut, dia cari pekerjaan yang diridhoi oleh orang tuanya. Lalu jemaah sekalian, hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini yaitu adalah hadis yang ke-19. Ya, jadi hadis yang ke-19 masih babnya sama, tentang berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam maksiat. Hadis yang berikutnya ini jemaah sekalian itu telah kita sebutkan pada hadis yang ke-13. Di kesempatan sebelumnya ya, pada hadis yang ke-13 telah kita bahas. Jadi di situ untuk masalah hadisnya, riwayatnya mungkin berbeda ya, jalurnya itu maksudnya berbeda tetapi maknanya sama. Ya, maknanya sama. Baik, pada hadis yang ke-13 ya, pada hadis yang ke-13 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nuaim. Kalau pada hadis yang ke-19 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Katsir. Ya, jadi jalurnya berbeda tapi nanti hadisnya sama. Ya. Dia mengatakan ya, haddatsana Abu Nuaim, dia berkata haddatsana Sufyan, telah mengajarkan kepada kami Sufyan an Atha ibn Sa'ib ya, an Atha ibn Sa'ib, dari Atha bin Sa'ib, an abihi, dari ayahnya, an Abdullah ibn Amr, dari Abdullah bin Amr, dia berkata jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'alal hijrah. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sumpah setia, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah. Jadi dia sumpah setia ingin ikut hijrah ya,
dari Mekah ke negeri Habasyah. Ini kalau yang ini hijrah yang pertama. Kalau hijrah yang kedua kemana jemaah? Ke Madinah kan ya? Nah, yang sejarah itu diingat-ingat. Yang dimaksud di sini, hijrah yang disebutkan di sini itu adalah hijrah yang pertama, yaitu menuju Habasyah. Kalau hijrah menuju Madinah itu hukumnya wajib. Ya, kalau hijrah dari Mekah dulu itu menuju Madinah pada saat itu perintahnya wajib. Tapi kalau hijrah menuju Habasyah itu masih belum wajib. Ya. Nah, seseorang ini dia ingin ikut bersama Nabi SAW untuk melakukan hijrah menuju Habasyah. Wa taraka abawaihi yabkiyan. Dan dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis karena orang tuanya belum siap menerima kepergian sang anak, meninggalkan mereka. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Nabi SAW, pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada keduanya, kepada kedua orang tuamu, dan buatlah keduanya itu tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Dan pada hadis yang ke-19, Imam Bukhari juga mengatakan, haddatsana Muhammad bin Katsir qala haddatsana Sufyan an Atha ibn As-Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Atha bin Sa'ib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah. Ya Rasulullah, saya datang kepada engkau untuk melakukan baiat, sumpah setia kepadamu untuk melakukan hijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyan, dan saya tinggalkan kedua orang tua saya dalam kondisi menangis. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, buatlah keduanya itu tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Jadi lafadznya terakhir ini ya, lafadznya itu lafadz perkataan Rasulullah itu sama. Jadi kalau masalah jalurnya berbeda ya, tetapi isinya sama ya. Kemudian jemaah sekalian, pada hadis yang ke-20, kalau tadi ini hadis yang ke-19 itu telah kita jelaskan ya, penjelasannya gitu ya pada hadis yang ke-13. Dan pada hadis yang ke-20 ini mirip sekali kejadiannya. Mirip sekali, tidak sama tapi mirip. Kalau yang pertama tadi ada orang izin minta untuk ikut hijrah menuju Habasyah. Kalau sekarang ini ada orang izin untuk meninggalkan kedua orang tuanya demi melakukan jihad. Ya, demi melakukan jihad. Sehingga dia sudah merelakan untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Baik, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibnul Ja'ad qala akhbarana Syu'bah an Habib ibn Abi Tsabitin qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma an Abdullah ibn Amr qala jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Telah mengajarkan kepada kami Ali bin Ja'ad. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Habib bin Abi Tsabit, dia berkata, saya mendengar Abul Abbas al-A'ma dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin jihad. Dalam rangka jihad. Jadi dia datang kepada Rasulullah itu izin, minta kepada Rasulullah supaya ikut perang, ikut berjihad melawan orang kafir. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup di rumah? Qala na'am. Ya, faqala na'am, orang itu mengatakan, betul ya Rasulullah,
di rumah itu orang tua saya masih hidup. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fafihi ma fajahid, kalau gitu atau Rasulullah, maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Maksudnya apa di situ kata para ulama? Yaitu adalah jihadlah hawa nafsumu. Lawanlah hawa nafsumu dan lawanlah setan agar supaya engkau tetap bisa merawat orang tuamu. Ya, jadi di sini jemaah sekalian, dorongan jihad pada saat ini bagi dia itu malah gak afdol. Ya, dorongan jihad pada dia pada saat itu ternyata tidak afdol. Kenapa? Karena dia meninggalkan orang tuanya. Padahal jemaah sekalian, jihad itu mulia apa tidak jemaah? Ya, mulia sekali, sampai dikatakan dalam hadis itu bahwasanya wadzir watus sanamihil jihad. Yang namanya Islam ini jemaah ya, puncaknya itu adalah jihad. Luar biasa sekali jihad itu. Ibadah yang sangat mulia. Orang kalau sudah ditawari jihad itu jemaah sekalian, itu menguji keimanan dan bisa dikatakan membuktikan keimanan. Ya, bagaimana di situ ketika seorang itu berangkat berjihad, dia antara hidup dan mati. Kalau seandainya dia menang maka dia hidup, kan itu kan? Kalau seandainya kalah maka berarti dia mati. Atau misalnya kaum muslimin menang tetapi dia belum tentu hidup, dia sudah menjadi syahid. Jadi jemaah sekalian, jihad itu benar-benar menguji keimanan seseorang. Dan orang ini pada saat itu dia memiliki semangat yang sangat tinggi sekali. Dia sudah rela kalau seandainya mati ya siap sudah gitu. Luar biasa sekali imannya para sahabat itu dulu. Ya, kalau sudah ada seruan jihad, mereka langsung semangat sekali. Makanya kan ada seorang sahabat yang mana di antara mereka itu ada yang sedang berhubungan badan dengan istrinya. Ya, jadi ketika dia sedang berhubungan badan dengan istrinya, terdengarlah ada seruan jihad. Maka langsung dia lompat menuju seruan tersebut. Dan kemudian dia pun berangkat berjihad ya dalam kondisi junub dan akhirnya dia meninggal. Sampai seperti itu sahabat itu. Saking luar biasanya semangat para sahabat untuk meraih syahid itu, syahadah, meraih mati syahid. Ya. Cita-cita para sahabat itu jamaah sekalian itu adalah mati syahid itu sudah. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya harapan mereka untuk mati syahid di medan perang itu sama seperti harapan mereka untuk hidup. Sama sudah itu. Saking luar biasanya para sahabat. Nah jemaah sekalian, seorang ini dia karena terdorong oleh semangatnya yang sangat tinggi, maka dia pun izin kepada Nabi SAW untuk berjihad bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika bertanya, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Maka orang itu mengatakan, betul ya Rasulullah, orang tua masih hidup ya, orang tua saya masih hidup. Maka Rasulullah suruh dia untuk pulang, pergi ke rumahnya, rawat kedua orang tuanya. Itu sudah terhitung jihad. Jadi jamaah sekalian, faedah juga ya dari hadis ini jamaah ya, kita ambil faedah. Orang itu harus bisa membedakan mana yang afdol dan mana yang paling afdol. Kalau masalah ibadah jemaah sekalian, semuanya utama. Jangan melakukan ibadah apa saja, semuanya itu kan utama. Tetapi orang itu hendaknya dia bisa milih mana yang lebih afdol. Kalau seandainya memang tidak bisa dilakukan semuanya. Kalau seandainya memang ibadah itu ya, dari sekian ibadah itu jenengan bisa melakukan semuanya, kerjakan semuanya. Kalau memang bisa. Tetapi kalau seandainya memang orang itu harus milih salah satu dari ibadah itu, kalau satunya itu dikerjakan, yang satunya nggak bisa. Yang satunya dikerjakan, yang satunya lagi nggak bisa. Jadi harus milih salah satunya. Maka orang itu harus memilih yang paling afdol. Jangan, sudahlah ini saja. Tapi hendaknya orang itu kalau memang harus milih, pilihlah yang paling afdol. Tapi kadang sebagian orang tidak ngerti. Kadang sebagian orang tidak paham. Nah, ini yang harus banyak belajar tentang masalah ini jemaah. Misal, ada orang semangat sholat sunnah luar biasa sekali. Ketika datang ke masjid, biasanya dia sholat tahiyatul masjid. Tapi ketika sudah ada orang muadzin sudah mengucapkan iqamah,
Apa yang dia lakukan? Apakah dia sholat tahiyatul masjid atau langsung menuju shaf bersama imam? Mana kira-kira jamaah? Menuju shaf atau sholat tahiyatul masjid? Menuju shaf. Sebagian orang kadang dia karena saking semangatnya sholat tahiyatul masjid, dia tidak menghiraukan ini. Padahal kata Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Kalau iqamah itu sudah dikumandangkan, artinya seruan untuk sholat sudah mau dimulai, maka kata Rasulullah tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Jadi justru pada saat itu malah bagi dia nggak afdol untuk melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat itu, bahkan dilarang. Tapi kadang sebagian orang karena saking terdorong dari semangatnya itu, dia tidak tahu mana yang afdol dan mana yang paling afdol. Pikirnya dia, banyak pahalanya ini sholat tahiyatul masjid. Akhirnya dia nggak ngiraukan. Sudah iqamah dia tetap sholat. Nah, ini banyak kejadian semacam itu jemaah sekalian. Dan juga misalnya jemaah sekalian ya, ada orang dia lebih mengutamakan mengajar daripada merawat orang tua. Ini harus kita perhatikan ini jemaah ya. Pikirannya kadang mengajar itu kan luar biasa pahalanya, amal jariah. Tapi ternyata kalau seandainya dia mengajar itu ternyata meninggalkan orang tuanya di rumah, dan orang tuanya pada saat itu padahal butuh dengan perawatan, maka pada saat itu hendaknya dia itu pulang. Dan pada saat itu mengajar bagi dia tidak afdol, gak afdol. Ngajar seperti ini ya, saya misalnya seperti ini kan, ngajar, kan ini kan tidak wajib saya jemaah. Kan tidak wajib, kan masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang mengajarkan ilmu seperti ini. Dan ini pun juga hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau seandainya ada satu orang yang mengajarkan, maka yang lain hukumnya sunnah. Kalau sudah ada satu orang yang mengajarkan ilmu ini, ilmu yang saya ajarkan ini sekarang, ya, ada satu orang saja yang mengajar, maka berarti bagi yang lain hukumnya adalah sunnah sudah, karena fardu kifayah. Satu orang mengerjakan, gugur kewajiban bagi yang lain. Sedangkan merawat orang tua, hukumnya apa jemaah? Fardu ain. Fardu ain. Masing-masing orang harus mengerjakan. Tidak boleh kalau seandainya dia dia punya orang tua di rumah terkatung-katung melarat misalnya ya, kemudian dia enak-enakan ngajar. Pikirnya ya sudah, orang tua saya kalau kelaparan kan nanti bisa ke tetangga. Kalau orang tua saya sakit kan nanti ada tetangga yang datang. Tidak boleh. Anak di situ punya kewajiban untuk merawat orang tua, wajib untuk menafkahi orang tua. Jangan sampai sang anak ini membiarkan orang tuanya keluar meminta-minta kepada orang dan butuh bantuan orang lain. Wajib bagi sang anak ini untuk pulang. Ini jangan enak-enakan ngajar. Ini contoh jemaah sekalian. Karena kadang sebagian orang karena saking semangatnya ngajar, kemudian dia tidak peduli dengan orang tuanya. Tidak boleh. Adik-adik di sini ya misalnya ya, calon-calon ustadz, perhatikan itu. Ya, dengan semua calon dai. Jangan sampai gara-gara terlalu semangat mengajar, kemudian jenengan melupakan orang tua, jangan sampai. Ini salah besar. Kemudian lagi misalnya tentang masalah ini faedah jemaah sekalian dari hadis tadi itu, karena memang kadang sebagian orang tidak tahu mana yang afdol dan mana yang paling afdol. Sering tertipu manusia dalam masalah, dan setan senang sekali dengan seperti itu. Ya. Misalnya juga contoh bagaimana di situ dengan kalau lihat kisahnya Juraij, tahu ya Juraij ya? Nah, dulu itu ada orang semangat sholat, ahli ibadah. Ya, dia itu ahli ibadah. Kemudian habis itu ketika dia lagi sholat, dipanggillah dia itu sama ibunya. Ya Juraij, kata dia. Ibunya manggil. Kemudian habis itu dia pikir-pikir. Ketika itu dia sedang sholat, dia mengatakan, saya ini sholat lanjut atau datang sama ibu. Akhirnya apa ya? Dia milih sholat apa lanjut? Milih sholat apa lanjut? Dia milih sholat apa datang ke ibunya? Dia pada saat milih sholat. Jadi ibunya manggil, nggak dihiraukan, lanjut dia sholat, dibiarkan. Kemudian habis itu manggil lagi ibunya untuk yang kedua kalinya. Ya Juret, panggil, hei Juret, datang sini, gitu maksudnya.
Kemudian dia lagi berpikir lagi, apakah saya pilih ibu atau saya lanjut sholat? Ternyata apa? Saking semangatnya ibadah, dia tetap lanjut sholat. Saking lanjutnya apa? Saking semangatnya ibadah, sehingga dia lanjutkan sholat dan dia biarkan panggilan ibunya tadi, tidak dia hiraukan. Sampai ini terulang 3 kali. Dan akhirnya ibunya pun langsung berdoa buruk kepada Allah. Ya, dia langsung bersumpah bahwasanya muga-muga, bahasa kita ya, mudah-mudahan kamu wahai Juret itu tidak mati kecuali sudah melihat wanita. Maksudnya apa di situ? Ada sebagian ulama mengatakan Juret itu orangnya itu selalu menundukkan pandangan. Tetapi ketika di ketika di akhir hayatnya itu si Juret ini akhirnya, maksudnya di situ ya, setelah kejadian itu akhirnya Juret ini diuji dengan seorang wanita yang membuat dia itu melihat kepada wanita itu. Dan juga kalau kita lihat misalnya dalam kisah itu jamaah sekalian, Juret memang terfitnah pada saat itu gara-gara wanita, karena ibunya sudah bilang jangan sampai si Juret itu mati kecuali dia itu sudah melihat wanita. Maksudnya apa? Terfitnah dengan wanita, dan itu terjadi. Si Juret pada saat itu jamaah sekalian, ya, setelah kejadian tersebut itu berselang waktu, kemudian si Juret ini dia, ya, orang-orang itu banyak yang hasud sama dia karena dia kan ahli ibadah. Biasalah jenengan jadi orang yang baik ada yang menguji gitu ya, ada yang godol, sama jadi orang buruk pun juga ada godaan, sama. Jadi adanya ya pilih jadi orang baik gitu. Jadi orang buruk ya dikejar-kejar orang. Jadi orang baik ya sama. Dia juga ada ujian kan itu kan. Nah ini, Juret itu pada saat itu mas kalian, itu banyak orang yang hasud pada saat itu. Akhirnya menugaskanlah seorang wanita untuk menggoda si Juret. Ya, menggoda si Juret tadi itu. Digoda si Juret ini untuk melakukan zina dengan seorang wanita. Ya, jadi seorang wanita yang cantik gitu ya datang kepada Juret menawarkan dirinya. Pelacur ya ini. Si wanita itu pelacur. Ketika menawarkan kepada Juret, ternyata si Juret pada saat itu nggak mempan digoda. Ya namanya orang ahli ibadah, ya luar biasa sekali untuk masalah hal-hal semacam ini dia sangat jauh. Ketika digoda sama si wanita ini, ternyata si wanita ini merasa gagal, putus asa. Langsunglah ketika Juret itu tempatnya agak tinggi, ya mas kalian di atas, kemudian di bawahnya itu ada seorang pengembala. Ada yang mengatakan pengembala sapi, ada yang mengatakan pengembala kambing. Dan si wanita tadi ini, si pelacur ini, dia datang kepada si penggembala itu, digodalah si penggembala ini, kemudian apa? Mereka melakukan zina pada saat itu. Nah kemudian ketika mereka sudah melakukan zina, si pelacur ini pun hamil. Ketika hamil, kemudian apa? Melahirkan seorang anak. Dan kemudian pada saat itu si wanita ini memfitnah si Juret dengan mengatakan apa? Bahwasanya itu adalah anaknya Juret. Ya, itu adalah anaknya Juret. Padahal bukan, anaknya si pengembala itu. Dan akhirnya orang-orang jemaah sekalian pada saat itu langsung marah. Biasalah namanya perzinahan itu kan banyak apa? Semua orang benci kan gitu kan. Apalagi si Juret ini dia punya nilai ketokohan. Tampaknya sebagai seorang ahli ibadah, menjadi figur orang kan itu. Akhirnya orang-orang mikir, kok ternyata ahli ibadah, seorang tokoh kok melakukan perzinahan. Maka langsung demo lah orang-orang pada saat itu sama Juret. Sampai disebutkan itu kan tempat ibadahnya Juret itu dihancurkan sama warga. Ya, ujian memang. Jadi orang benar itu ujiannya banyak, Jawa. Ya, jadi maling pun juga banyak ujiannya, sama. Nah kemudian ya mas sekalian, ketika dihancurkan tempat ibadahnya itu oleh warga, maka si Juret pada saat itu ngomong sama mereka, kalian apa maunya? Ya, kemudian diceritakanlah pada saat itu kejadiannya, dan kemudian Juret minta si pelacur itu datang kepada dia, ya, untuk menunjukkan anaknya tadi itu. Kemudian habis itu kan Juret mengatakan sama anak tadi dengan cara apa namanya, perutnya itu ya, bagian apa ini, samping perutnya itu, perut bagian sampingnya itu ditusuk sama Juret dengan jarinya, ya, dengan mengatakan man abak, dengan mengatakan siapa bapakmu, kata si Juret. Ngomong sama siapa? Si bayi yang kecil itu.
kemudian ternyata dengan izin Allah jamaah sekalian, ya ini namanya karomah. Ya Allah Subhanahu wa taala pada saat itu membuat yang namanya bayi itu bisa bicara. Dia mengatakan ra'il baqor gitu. Jadi dia mengatakan bapakku adalah si pengembala sapi atau pengembala kambing tadi itu. Nah, jadi dia akhirnya bisa bicara dengan izin Allah. Nah ini. Akhirnya jamaah sekalian, setelah kejadian tersebut, warga pada saat itu menyesal karena mereka sudah menghancurkan apa? Tempat ibadahnya Juraij. Jadi karena mereka dulu awal-awalnya itu ya saking bencinya sama Juraij, tempat ibadahnya itu dihancurkan sama dia, sama mereka ini. Kemudian setelah kejadian itu, mereka sadar bahwasanya Juraij itu memang tidak bersalah dan tidak melakukan seperti apa yang mereka tuduhkan. Makanya kita ini kan jangan mudah terprovokasi itu kan jamaah ya. Ada kabar-kabar langsung gitu, hancurkan. Ini kejadian dari dulu seperti itu. Orang yang mudah terprovokasi. Akhirnya apa? Ahli ibadah pun jadi korban. Nah, kemudian ketika sudah terbukti bahwasanya Juraij itu adalah orang baik-baik dan dia tidak melakukan perzinahan itu, akhirnya mereka pun minta maaf kepada Juraij. Dan mereka menawarkan sama si Juraij ini agar supaya nanti bangunan yang sudah dihancurkan itu diganti dengan emas. Kalau Juraij itu jemaah ya, tempat ibadahnya itu cuma dari tanah ditumpuk-tumpuk gitu jemaah. Jadi tanah liat itu yang dibuat kayak rumah gitu. Tapi ternyata pada saat itu orang-orang minta supaya nanti rumahnya Juraij itu, tempat ibadahnya Juraij itu diganti dengan emas dan perak. Tapi kemudian Juraij gak mau seperti itu. Juraij pengen tempat ibadahnya seperti semula saja. Artinya cuma terbuat dari tanah saja. Nah, ini. Tapi jemaah sekalian, ibrah yang bisa kita ambil dari sini adalah Juraij pada saat itu dia diuji oleh Allah dengan pelacur tadi gara-gara apa jemaah? Gara-gara doa sang ibu. Gara-gara doa ibunya itu, seorang ahli ibadah ini padahal. Bukan orang ahli maksiat. Tapi dia itu adalah seorang ahli ibadah, diuji oleh Allah dengan seorang pelacur, bahkan dengan warga tadi itu. Gara-gara apa? Dia itu tadi tidak mendahulukan panggilan sang ibu, tapi dia memilih apa? Melanjutkan sholat. Bukan, dia pilihnya itu bukan futsalan jemaah ya. Pilihannya dia itu bukan main atau panggilan ibu, bukan. Tetapi dia harus milih antara sholat atau ibunya. Itu pun masih disalahkan. Padahal ini adalah bandingannya adalah sholat dengan panggilan orang tua, masih disalahkan oleh Allah. Buktinya di situ ujian apa doanya sang ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu bersama dengan ridhonya orang tua. Jadi pada saat itu Allah gak suka dengan perbuatan itu. Kalau orang tua manggil, maka batalkan sholat. Ya, batalkan sholat, kemudian penuhi panggilan orang tua. Cuma ulama khilaf di situ tentang bagaimana kalau sholat wajib, gitu ya. Kalau sholat sunnah batalkan. Ya, kalau sholat wajib, sebagian ulama mengatakan lanjut saja sholatnya itu. Kalau dipanggil orang tua. Baik. Jadi itu jemaah sekalian betapa pentingnya ya kita itu mempelajari mana yang afdol dan mana yang paling afdol. Sampai misalnya kalau jenengan itu lihat ya dalam kitab-kitab yang lain itu, dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufus itu ada istilah namanya ghurur, tipu daya setan. Ya, ada istilah namanya ghurur. Ghurur itu adalah tipu daya setan. Dan setan itu sangat suka sekali mengelabui manusia dalam hal ini. Dibuat orang itu tidak bisa membedakan mana yang afdol dan mana yang kurang afdol. Mana yang afdol dan mana yang lebih afdol. Itu setan kadang, bahkan bukan kadang, sering mempengaruhi manusia dalam titik ini. Contoh misalnya jamaah ya, tentang masalah ghurur ini ya. Misal contohnya, setan itu bisikkan gini jamaah. Ngapain ibadah? Enakan maksiat. Hah? Jadi enakan apa coba?
Enakan maksiat, kata setan. Kenapa demikian? Karena jamaah sekalian, orang itu ibadah senengnya kapan jamaah? Opai kapan? Pikirnya gini kan, yang namanya orang ibadah pahalanya di akhirat, kan itu kan. Tapi kalau orang maksiat senengnya kapan? Langsung. Orang misalnya langsung datang ke diskotik misalnya ya senangnya kapan? Ya pada saat itu langsung. Tapi kalau orang ibadah, sholat sampai capek, kakinya sampai melepur misalnya, ibadah, kapan pahalanya? Setan ngomong pahalanya itu nanti di akhirat. Pikirnya apa jamaah sekalian? Setan membisikkan gini jamaah, sesuatu yang kontan itu lebih enak daripada apa? Sesuatu yang masih ditunda-tunda. Kamu kalau seandainya maksiat, langsung narkoba misalnya gitu kan, zina, kemudian apa lagi? Ya, sing enak-enak misalnya, mangan sing haram-haram, babi diembat ini misalnya ya, mabuk, kan itu misalnya kan. Jadi kan senangnya langsung, kata setan. Tapi kalau kamu ibadah, kamu dapat surga, kamu nanti dapat bidadari, kamu nanti dapat satu minuman yang dengan satu kali tegur saja nggak akan haus selama-lamanya. Tapi kan itu nanti, kata setan. Tapi kalau kamu maksiat langsung enaknya sekarang. Nah, jadi bisikan seperti itu. Terus seperti itu setan itu. Akhirnya apa? Orang yang imannya lemah, maka dia akan milih maksiat daripada apa? Ibadah. Waktunya ada orang azan, milih maksiat. Kenapa? Nggak kontan, kata mereka. Nah, padahal jemaah sekalian, kalau kita banding-bandingan, namanya sesuatu yang tidak kontan dan sesuatu yang kontan itu tidak mesti orang itu milih yang kontan. Padahal nggak mesti orang itu milih yang kontan. Misal kalau seandainya ya kita kasih contoh, jenengan misalnya ini contoh jemaah ya, ditawari istri misal ya, ditawari calon istri, misal ini contoh. Istri yang sekarang ada, cantik tapi untune nggak ada. Ya cantik tapi untune nggak ada, giginya nggak ada, artinya cacat. Ditawari nanti, nggak yang sekarang yang ada yang ini, ya cantik cuma punya kekurangan, gitu kan? Tapi nanti kalau seandainya kamu mau sabar, nggak nikah duluan sekarang, tak kasih nanti belakangan. Misal calon istri yang lebih cantik, lebih sempurna. Kira-kira jamaah, jenengan pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kira-kira Mas Hilal? Antum pilih yang mana Mas Hilal? Kan ditunda Mas Hilal, yang kontan sekarang. Pilih yang mana antum? Hah? Ustaz Hilal pilih yang kedua jemaah. Ya. Ini orang yang cerdas itu seperti itu. Ya, pilih yang kedua. Ini contoh jemaah sekalian ya. Jenengan misalnya dikasih uang misal 1 miliar tapi 1 kali. Tahun ini jenengan tak kasih uang 1 miliar misalnya. Tahun ini, sekarang. Tapi kalau jenengan tidak menerima yang sekarang ini 1 miliar, jenengan nanti gak dikasih sekarang. Tapi nanti belakangan tahun depan, semua hidupnya jenengan tak tanggung. Jenengan wis gak usah kerja, anaknya mau sekolah aman, jenengan mau tinggal di mana tak bayari. Misalnya ini jamaah ya, semua hidup sampai mati jenengan aman. Misal ini ya, yang namanya orang mimpi jamaah ya. Ada nggak ada yang nggak tahu. Ini kan misal. Orang dikasih 1 miliar pada sekarang ini maka selesai. Kalau seandainya habis ya habis. Kalau seandainya dia kembangkan maka dia harus kerja dulu kan gitu kan. Tapi bagaimana dengan yang kedua tadi itu? Dia mau tidak menerima dengan yang 1 miliar tadi, tapi dia lebih milih tahun depan. Karena setelah dia itu sabar selama setahun ini, berikutnya dia sudah aman. Nggak usah kerja, nggak usah takut uang hilang. Karena dia semua urusannya sudah ditanggung. Mau berangkat kemana-mana, tak kasih uang sangu. Misalnya ngono, ya kan? Anaknya mau sekolah sampai tingkat topo, tak bayari. Ya, lebih baik milih yang kedua. Jadi kalau masalah banding-bandingan jamaah sekalian, seringkali sebenarnya ya yang tidak kontan itu lebih bagus daripada yang kontan. Tapi setan apa bayang-bayangin kayak gitu tentang masalah akhirat. Kata setan, "Boh enakannya sing maksiat langsung. Senengnya sekarang. Kalau masalah akhirat belakangan. Gak enak itu, ditunda." Ngono setan.
Padahal akhirat itu apa? Lebih baik daripada dunia ini. Sedangkan maksiat itu jemaah ya senengnya itu kan menipu. Makanya kan saya sering sampaikan bahwasanya senengnya maksiat itu dia itu sama saja seperti makanan lezat yang beracun. Ya, maksiat itu jemaah sekalian, sebutkan oleh para ulama, dia itu adalah ibarat seperti makanan yang sangat lezat, yang sangat nikmat, namun dilumuri dengan racun. Ketika dimakan, nikmat di mulut, tetapi akibatnya dia tidak bisa makan makanan yang lain. Gara-gara misal ya, naudzubillah min dzalik, gara-gara makanan lezat tadi ginjalnya rusak. Gara-gara makanan yang lezat tadi itu jantungnya rusak. Akhirnya apa? Nggak boleh makan enak. Kan itu kan, kalau sudah jantungan nggak boleh makan sate, kan itu. Kalau sudah jantungan nggak boleh makan apa lagi? Apa lagi jamaah? Apa dok? Nggak boleh makan apa dok? Jantungan dok? Hah? Gorengan katanya. Gorengan aja nggak boleh. Kolesterol itu mungkin ya. Nah, ini. Padahal tadi apa? Dia makan makanan yang lezat. Mungkin boleh dikatakan paling lezat sedunia. Tapi gara-gara ada racunnya, rusak organnya, nggak bisa makan makanan yang lain. Ada jamaah sekalian, kadang orang kena penyakit itu ya, minum saja ditimbang ya, bukan ditimbang. Jadi ada mili-milinya itu apa namanya, ada ukurannya. Mau makan harus ditimbang. Sampai ada orang seperti itu. Saking parahnya penyakit dia. Bayangkan itu jamaah sekalian. Ya maksiat tuh gambarannya seperti itu. Orang gara-gara maksiat, ya kan, sakit. Orang gara-gara maksiat jamaah sekalian ya, sakit yang diderita orang itu jamaah ya, sakit yang diderita oleh orang, jantung, ginjal, paru-paru, itu gara-gara maksiat itu jamaah. Sampai ada yang mengatakan gara-gara maksiat itu peredaran darah itu nggak lancar, naik terus darahnya itu. Habis itu anjlok lagi, turun. Habis itu maksiat lagi, naik lagi, kemudian turun, anjlok lagi. Itu akhirnya nggak sehat badannya. Akhirnya apa? Ke asam urat. Itu. Kemudian habis itu apa? Ke kolesterol. Nah, itu. Akibat dari maksiat itu. Ya. Kemudian lagi jemaah sekalian, para ulama jelaskan orang yang seringkali tertipu dalam masalah ini jemaah, yang sering tertipu dengan hal semacam ini, tidak bisa membedakan mana yang afdol dan mana yang paling afdol. Kata para ulama, itu ada 4 kurang lebih orang yang sering tertipu di sini. Yang pertama yaitu adalah al-ulama, orang ahli ilmu. Ini jamaah sekalian ya, harus kita perhatikan nih, ulama itu pun juga terkena hal semacam ini. Godaan namanya ghurur tadi itu. Ghurur, tipu daya setan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah orang ahli ibadah. Ini sering juga terkena godaan setan berupa ghurur ini, tipu daya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah al-mutasawwifah, orang-orang sufi. Lalu yang berikutnya yaitu adalah al-aghniya, orang-orang kaya. Ini yang sering mereka ini digoda oleh setan, mereka dibisiki supaya tidak bisa membedakan mana yang afdol dan mana yang paling afdol. Contoh misalnya, kalau ahlul ilmi, seorang ulama, bagaimana setan menggodanya? Setan menggoda dia supaya dia itu semangat belajar, membaca buku ya, kemudian ikut taklim, ikut pelajaran ini, ikut pelajaran itu. Karena ulama, akhirnya apa yang dia cintai itu adalah ilmu. Tapi sama setan nggak dibuat dia itu berhenti belajar, tetapi sama setan dibuat dia itu supaya semangat belajar. Tapi setan dibalik itu punya tujuan. Kenapa orang ini dibuat semakin semangat belajar? Kata para ulama, orang atau setan membuat orang ini supaya semangat mencari ilmu, tujuannya diantaranya adalah supaya dia itu kepedean. Bagaimana bentuk kepedeannya itu? Dia berpikiran gini, kalau seandainya saya ini sudah menjadi orang yang sangat berilmu, derajat saya tinggi di mata Allah, maksiat gak apa-apa. Paham ya, Mas? Jadi setan kadang gambarkan seperti itu sama orang alim. Kamu itu kalau sudah belajar, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau kamu sudah tinggi derajatnya oleh Allah, gak apa-apa, nanti
nyicip-nyicip maksiat, nyacak gak apa-apa. Kata setan seperti itu. Dan orang alim kadang tertipu dengan masalah ini karena dia merasa sudah derajatnya tinggi dengan ilmunya itu di mata Allah, maka akhirnya dia itu pun terjerumus ke dalam maksiat. Ya apa-apa ya maksiat, ilmu saya kan sudah tinggi. Kan sudah tinggi derajatnya sama Allah, nanti minta ampun sama Allah selesai udah. Kan merasa disayang oleh Allah, akhirnya apa? Terjerumus ke dalam maksiat. Kalau kita mikir jamaah sekalian, iya kalau seandainya diampuni dosanya oleh Allah. Iya kalau seandainya dia dijadikan oleh Allah mendapatkan taufik untuk beristighfar dan bertobat. Bagaimana kalau seandainya pas maksiat ternyata dicabut nyawanya oleh Allah? Apalagi Allah Maha tahu dengan orang-orang yang ikhlas hatinya atau tidak ketika menuntut ilmu itu. Karena orang yang menuntut ilmu itu jamaah sekalian, kalau seandainya hatinya itu tidak ikhlas, maka justru malah ilmu itu menjadi bumerang bagi dia. Al ilmu hujjatun laka aw alaika. Ilmu itu bisa menguntungkan kamu atau menjadi bumerang bagi kamu itu. Ya, dan tentunya di situ Allah Maha tahu siapa yang ikhlas, sehingga dia pun bisa memperoleh manfaat dari ilmu tersebut, dan siapa yang tidak ikhlas sehingga membuat ilmunya itu justru malah mencelakakan dia. Allah Maha tahu itu. Dan orang ahli ilmu jamaah sekalian itu kadang tertipu. Ya, orang yang cinta sama ilmu itu kadang tertipu dalam masalah ini. Kemudian misalnya lagi, ada orang, kata para ulama, dia itu belajar semangat. Kalau suruh baca buku luar biasa sekali. Kalau suruh di majelis taklim luar biasa semangatnya. Dia belajar tentang Allah. Bagaimana mengenal tentang Allah? Apa perintah Allah? Apa yang diridai oleh Allah? Tetapi ternyata dia tidak mengamalkannya. Jadi dia cuma semangat belajar. Kalau bahasanya gini jemaah sekalian, dia cuma belajar untuk mengenal Allah, tetapi dia itu tidak menghiraukan mana yang dibenci oleh Allah. Seharusnya orang itu semakin belajar, semakin kenal kepada Allah, dia semakin takut kepada Allah. Seharusnya semakin tahu bahasanya Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Penguasa, Allah itu Maha apalagi segala-galanya. Tetapi kadang sebagian orang dia cuma mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan-pengakuan semacam itu, tetapi ternyata semakin kenal kepada Allah dia lalai dari apa yang dimurka oleh Allah, sehingga apa? Maksiat lagi. Jadi dia itu cuma kenal pengakuan saja sama Allah itu. Seharusnya orang semakin kenal kepada Allah semakin takwa. Ketika dia kenal Allah itu yang ngasih rizki sama dia dalam setiap detik, yang membuat dia itu bernafas, seharusnya kan berpikir, oh iya ternyata saya ini hidup karena Allah. Bagaimana kalau seandainya saya maksiat, kemudian habis itu Allah murka, Allah cabut nikmat itu, saya nggak bisa bernafas, rizkinya dicabut oleh Allah, saya nggak bisa makan. Kan itu seharusnya mikirnya kan, takut akhirnya maksiat. Tapi kadang orang dibisiki oleh setan, sudah belajar saja sudah, terus semangat mempelajari tentang Allah, kenali Allah, tapi sama setan dilalaikan dari mempelajari apa yang dimurka oleh Allah, sehingga terus maksiat. Makanya kan termasuk kesalahan ya mas kalian, kalau seandainya pengajian itu yang disampaikan cuma tentang rahmat-rahmat Allah, sing enak-enak tok. Di surga ada bidadari, di sana ada pohon yang rindang di surga. Kemudian habis itu apa lagi? Ya, orang kalau seandainya pengen apapun di surga, dia akan bisa untuk memperolehnya. Langsung biasa dia nikmati. Tapi yang diajarkan cuma itu saja. Kalau seandainya orang yang dipelajari ini saja, akhirnya apa? Orang terlalu apa? Apa bahasa kita? Terlalu kepedean, mungkin bahasa kita gitu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudahlah maksiat dulu lah, gak apa-apa. Gitu akhirnya. Tapi coba, orang seharusnya selain diajari tentang apa yang
Selain belajar tentang rahmat-rahmat Allah, hendaknya dia juga belajar tentang murka-murka Allah, kan itu kan. Bagaimana di situ orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, orang syirik satu kali enggak sempat taubat, kekal di dalam neraka, dibakar selama-lamanya. Kan itu seharusnya itu juga pelajari itu. Bagaimana di situ orang yang disiksa dengan siksa yang mengerikan. Seorang pelacur dibakar dari bawah, kemudian naik ke atas, jatuh, dibakar lagi. Seharusnya kayak gitu-gitu dipelajari juga. Supaya apa? Orang itu imbang. Di samping dia punya harapan tinggi sama Allah, kemudian juga dia takut sama Allah. Sehingga orang semakin kenal Allah, dia semakin jauh dari maksiat. Itu seharusnya. Tapi kadang setan itu jamaah sekalian ya, itu goda sama manusia. Supaya dipelajari itu tentang rahmat Allah terus. Tapi untuk masalah apa yang dimurka oleh Allah, itu enggak diajari. Enggak didorong untuk mempelajarinya. Kemudian lagi kata para ulama, ada seorang yang ahli ilmu ya mas kalian, dia itu ahli ilmu. Dia mempelajari tentang bagaimana sholat yang benar, cara sholat itu yang benar bagaimana sih, cara ngangkatnya tangannya bagaimana, dia pelajari itu. Bagaimana di situ tentang puasa yang benar. Tapi kata para ulama, dia cuma belajar tentang hal-hal yang zahir saja, yang nampak. Tentang sholat, kan itu kan kelihatan. Tentang puasa, kelihatan. Tentang belajar tentang masalah itu dia semangat sekali. Tapi sama setan, dia itu dilalaikan dari mempelajari ilmu tentang hati. Bagaimana itu bahayanya riya, bagaimana itu bahayanya sombong, bagaimana bahayanya hasad. Itu sama setan kadang dikesampingkan. Sudah, yang penting kamu sholatnya bagus. Pelajari tentang sholat ini, puasanya yang penting ibadahnya bagus. Tapi tentang masalah hati, itu sama setan dilalaikan. Padahal jemaah sekalian, mana yang lebih penting? Ini ya, saya tanya sama antum semua, mana yang lebih penting? Amalan zahir atau amalan hati jemaah? Mana yang lebih penting? Yang lebih utama mana? Zahir apa batin? Batin, hati itu lebih penting. Karena orang kalau seandainya hatinya bagus, maka nanti gerakan anggota badannya pun juga bagus. Gitu. Jadi ini ada korelasi ini. Tapi sumbernya yang paling utama itu adalah hati. Bagaimana seorang kalau seandainya dia itu ibadah? Ibadahnya bagus banget. Kalau sholat luar biasa. Persis seperti yang diajarkan ustadznya. Namun kalau seandainya dia ternyata riya, ada manfaatnya nggak sholatnya dia itu? Sholat cuma untuk cari pujian orang, nggak ada manfaatnya. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, barang siapa yang dia itu mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya itu ada syiriknya, riya di sini, maka saya tinggalkan ibadah yang dia lakukan dan perbuatan syiriknya dia itu. Gak ada manfaatnya. Puasa dia seharian itu gak ada manfaatnya karena ada riya. Kemudian lagi misalnya rajin ibadah tetapi hasad. Apa hasad itu jemaah? Hasud ya bahasa kita ya. Iri hati. Ibadahnya kenceng, belajar tentang masalah ibadah luar biasa. Tetapi masalah hasad itu tidak dia pelajari. Memang setan sengaja buat kayak gitu. Akhirnya apa jemaah sekalian? Orang ini ibadahnya gugur semuanya. Gara-gara penyakit hasad, iri sama orang. Tetangganya semakin kaya, dia malah sakit-sakitan. Kata Nabi SAW, Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Hasad itu kalau sudah ada dalam hati, kata Rasulullah, maka dia itu akan menghabiskan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Sehingga apa? Gara-gara hasad yang ada dalam hatinya itu, sholat dia yang bagus itu percuma, puasa dia yang bagus itu percuma, gak ada manfaatnya. Gara-gara apa? Penyakit hasad. Sombong misalnya, merasa sholatnya paling bagus, orang diremehkan. Ya, saya ini paling bagus sholatnya, orang itu salah semua. Sombong, merasa dirinya paling baik, padahal dia belum tentu ikhlas. Sebagus apapun sholat dia, meremehkan orang. Nah, ini contoh jemaah sekalian ya, ada namanya ghurur.
tipu daya setan. Jadi kadang setan itu ya mengajak orang ibadah ya dalam satu sisi, namun dia dilalaikan dari ibadah yang lebih penting. Ya, kadang seperti itu. Ya, ini faedah dari hadis yang kita baca tadi itu, yaitu tentang orang karena semangat jihad sampai meninggalkan orang tuanya. Padahal ngerawat orang tua lebih utama daripada jihad. Jadi ini harus kita pelajari jemaah ya tentang masalah ini. Kita harus tahu mana yang paling afdol, ya, mana yang afdol dan mana yang paling afdol. Dan dalam hal ini jemaah sekalian perlu kita pahami bahwasanya merawat orang tua itu sangat-sangat wajib sekali dan sangat mulia. Sampai dalam hadis tadi itu ada orang ingin jihad dilarang sama Rasulullah supaya ngerawat orang tuanya saja. Saking mulianya ya berbakti sama orang tua itu sampai mengalahkan jihad. Wallahu ta'ala alam, ya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat ya, semoga apa yang disampaikan ini bisa diamalkan dengan mudah, dan semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.